Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda semua para pembelajar selalu dalam kebaikan. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah jaringan komputer dengan mengenal komponen-komponen jaringan komputer. Yang kita inginkan dari belajar hari ini adalah yang pertama, Anda setelah belajar diharapkan mengetahui apa saja komponen dalam jaringan komputer. Kemudian yang kedua, Anda bisa memahami perbedaan media dalam jaringan komputer. Di dalam jaringan komputer itu ada media yang bermacam-macam, maka diharapkan Anda mengetahui perbedaannya. Dan yang ketiga, jaringan komputer itu ada berbagai fasilitas layanan yang bisa kita gunakan. Nah, setelah belajar hari ini, Anda diharapkan dapat memahami berbagai layanan jaringan komputer. Baik, silakan dilihat pada gambar ini. Gambar ini adalah sebuah jaringan komputer sederhana, ya, yang terkoneksi dengan WAN. WAN ini artinya terkoneksi dengan internet. Ada 3 komponen jaringan komputer yang direpresentasikan dalam jaringan ini. Yang pertama adalah nodes, yang kedua media, yang ketiga layanan atau services. Baik, sebagaimana telah kita ketahui definisi jaringan komputer pada video sebelumnya, bahwa jaringan komputer itu adalah seperangkat node, sekumpulan nodes yang dihubungkan oleh connection device link, communication link atau link komunikasi. Maka dalam gambar ini kita bisa melihat node-nya yang mana, kemudian medianya yang mana, kemudian layanan yang mana. Namun untuk lebih jelas kita akan bicarakan kembali satu persatu. Komponen yang pertama kita sebut sebagai nodes, dan nodes itu bisa berupa perangkat apa saja yang dia terlibat dalam sebuah jaringan komputer. Jika dibagi, ada N devices, N nodes, yaitu nodes yang berada di pangkal jaringan. Bisa jadi dia starting point jaringan itu, bisa jadi end point-nya jaringan. Yang pertama atau yang terakhir, pokoknya ya. Nah, contoh end device adalah PC, desktop komputer, kemudian IP phone, kemudian laptop, tablet, printer, kemudian teleconference endpoint, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kelompok end devices. Kemudian intermediary devices. Ya, kalau end devices itu di ujung-ujung jaringan, intermediary ini yang berada di pertengahan jaringan nyambungkan antara end device satu dengan end device yang lain atau dengan perangkat yang lain yang ada di antara end device dan end device lainnya. Nah, contohnya adalah ada wireless router atau router secara umum, karena router itu dia menyambungkan antara pengirim dan penerima, maka router berada di antaranya sehingga dia disebut intermediary devices. Kemudian ada switch, ya, kemudian firewall, itu juga termasuk intermediary devices. Nah, kembali kepada definisi jaringan komputer, bahwa node-node dalam sebuah jaringan komputer dihubungkan oleh communication link, link komunikasi. Nah, link komunikasi ini bertugas membawa informasi dari end device satu ke end device yang lain. Nah, communication link ini kemudian disebut sebagai network media, media dalam jaringan komputer. Nah, media itu bisa berupa wireless media, ya, tidak ada kabelnya tapi menggunakan media yang tidak kelihatan. Dalam hal ini adalah udara. Kemudian media untuk jaringan LAN pada umumnya adalah kabel. Kemudian media untuk WAN umumnya juga kabel. Nah,
ini adalah wired media, media yang berupa kabel. Kabelan ya, kabelan yang biasa kita gunakan untuk nyambungin perangkat-perangkat jaringan kita ada dua jenis. Ada dua jenis yang biasa dikenal dengan STP atau UTP atau kita sebut sebagai kabel Ethernet ya. Kabelan ya, kabelan atau kabel Ethernet. Ada dua jenis yaitu straight through ya, lurus yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini adalah kabel straight through. Kemudian ada kabel crossover yang sebelah kanan, yang gambar B ya. Crossover ini disilang begini ya, disilang. Nah, apa bedanya straight through dan crossover? Selain penampakan gambarnya ini, yang straight through memang lurus-lurus saja. Kemudian yang crossover itu dibuat silang-silang, tapi penggunaannya ternyata berbeda. Ya, silakan dilihat ini. Straight through kabel umumnya digunakan untuk menyambungkan device yang berbeda. Yang berbeda jenisnya. Contohnya, ini ada switch dengan router. Kan beda ya jenisnya, maka pakai straight through. Kemudian ini switch dengan PC, berbeda juga. Kita gunakan straight through. Switch dengan server, ya, atau hub dengan PC. Ini straight through karena perangkatnya berbeda jenisnya. Sedangkan kabel crossover ini digunakan untuk perangkat-perangkat yang sama. Fungsinya sama. Misalnya switch dengan switch, switch dengan hub, hub dengan hub, router dengan router. Ya. Kemudian PC dengan PC. Yaitu menggunakan cross cable. Tapi untuk saat ini di era modern yang banyak menggunakan gigabit Ethernet, biasanya perangkat-perangkat jaringan sudah dilengkapi dengan auto negotiation. Ya, jadi antara crossover dan straight through tidak menjadi masalah lagi karena di perangkat itu sudah diberikan tool untuk menyesuaikan. Baik. Selain Ethernet kabel, kabel yang digunakan dalam jaringan komputer ada yang terbuat dari fiber optik, disebut fiber optic cable. Ya. Jika Ethernet yaitu menggunakan elektromagnetik, fiber optik ini menggunakan cahaya dalam membawa informasi, sehingga dinyatakan bahwa fiber optic cable ini lebih cepat membawa informasi daripada yang Ethernet kabel tadi. Kemudian ada lagi kabel koaksial. Kabel koaksial yang sebelah kiri ya. Ini yang biasa kita lihat di antena TV. Ini menggunakan kabel koaksial. Kemudian ada kabel USB. Kabel USB yang biasa kita gunakan untuk menghubungkan laptop atau komputer dengan handphone ya, atau dengan perangkat lainnya. Ini adalah media-media yang biasa digunakan dalam jaringan komputer. Baik, itu yang wired media. Nah, sekarang ada media lain yang tidak menggunakan kabel, dikenal dengan wireless media. Media tanpa kabel. Nah, kalau tanpa kabel, merambahnya melalui apa? Merambahnya melalui gelombang elektromagnetik, ya, melalui udara. Di antara yang sering ditemukan adalah menggunakan media infrared, inframerah. Ya, ini biasanya untuk komunikasi yang jaraknya pendek. Misalnya remote TV misalnya. Remote TV itu ada merah-merah menggunakan inframerah. Kemudian ada yang menggunakan gelombang radio. Ya, gelombang radio. Misalnya WiFi, ya WiFi atau Bluetooth itu menggunakan gelombang radio ini. Jaraknya lebih jauh dari remote TV ya. Ini yang biasa digunakan oleh Anda sekalian ketika berada di kampus. Kemudian gelombang microwave, gelombang pendek. Ini microwave contohnya seluler, ini handphone kita
yang disebut dengan cellphone, telepon seluler itu menggunakan sistem seluler. Kemudian satelit, ya satelit ini untuk komunikasi jarak jauh, ya misalnya GPS. Baik, kemudian yang bagian ketiga dari kuliah hari ini adalah layanan jaringan komputer. Kita menggunakan jaringan komputer untuk apa aja? Ya banyak hal yang sudah Anda lakukan. Nah, ini sekarang kita coba pisahkan satu persatu. Kita menggunakan jaringan komputer untuk kirim email, elektronik mail. Kita juga menggunakannya untuk storage, untuk menyimpan file-file kita. Misalnya kita punya Google Drive, ya Google Drive kita nyimpan file-file kita di sana. Untuk file sharing, ya file sharing dari Google Drive tadi kita bisa sharing file dengan teman kita. Kemudian untuk pesan singkat, misalnya WA atau SMS, Telegram, itu pesan singkat yang bisa kita kirim melalui jaringan komputer. Ada lagi game online. Kita main game bersama teman kita di tempat lain melalui media jaringan komputer. Atau VoIP, Voice over IP. Kita telepon menggunakan internet. Nah, kemudian yang sangat populer hari ini kita banyak menggunakan service dari Google. Misalnya kita mencari hal-hal tertentu di internet, ini service yang berupa World Wide Web, www. Baik, ini gambar sebuah jaringan komputer, ya jaringan komputer. Coba kita identifikasi supaya kuliah hari ini Anda bisa memahami, ya satu notes, ya yang kedua media, dan yang ketiga layanan. Baik, untuk yang pertama notes. Notes itu ada kita bagi dalam dua bagian. Ada end node, end device, yaitu yang berada di ujung. Contohnya apa? Ini ada telepon internet, kemudian ada printer, ada PC, ada tablet, ada smartphone, kemudian ada server, ya. Ini berada di ujung, maka dia disebut sebagai end devices. Kemudian yang kedua, intermediary devices, berada di antara end devices. Jadi yang berada di tengah ini, hampir semuanya yang berada di tengah ini adalah intermediary devices. Contoh, switch, wireless router, cell tower, kemudian router, ya router, switch. Nah, ini yang berada di tengah ini adalah intermediary devices atau intermediate devices. Kemudian media, silakan dilihat ini ada beberapa media, ya media yang berupa kabel. Misalnya ini dari PC ke switch, ini kabel, ya kabel. Nah, dari PC ke switch, karena ini perangkatnya berbeda, maka dia menggunakan straight through kabel, ya. Kemudian ada yang garisnya putus-putus, ini router dengan router. Nah, router dengan router digambarkan dengan garis putus-putus, ini adalah crossover cable, ya. Kemudian satu lagi yang ini digambarkan dalam bentuk gelombang, ini adalah wireless, ya wireless media, tidak ada kabel yang terlihat, cuman di sini digambarkan dalam bentuk gelombang. Kemudian yang ketiga, service, layanan yang kita sebut tadi. Misalnya kita sedang mengoperasikan desktop komputer kita di sini, kita mau berkirim email kepada teman kita, maka dari jaringan komputer kita bisa mengirimkan email, atau kita mengirimkan pesan WhatsApp dari smartphone kita juga akan melalui jaringan komputer ini. Atau voice over IP, kita mau telepon dari sini ke sini misalnya, ini melalui jaringan komputer. Dan atau kita mau buka Amazon, dari sini buka Amazon melalui jaringan komputer, terbukalah Amazon, ya. Itu mata kuliah jaringan komputer hari ini, ya. Hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan seperti biasa di akhir video ini ada tugas yang perlu Anda lakukan, perlu Anda
kerjakan, yaitu tuliskan jenis dan perbedaan media dalam jaringan komputer, tapi dalam bentuk narasi ya, bukan 1, 2, 3, dalam bentuk narasi, supaya Anda terbiasa menulis ya. Ambil dari berbagai sumber yang ada, Anda bisa temukan di internet. Demikian kuliah hari ini, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.